Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada sore hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Akan tetapi sebelum kita mulai diskusi, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pertanyaan yang akan kita jawab pada kesempatan ini datang dari Ayah Si Biru. Beliau bertanya begini, "Selamat pagi Bang Horas, mohon pencerahan apa perbedaan SOP, IK, dan JSA, serta bagaimana tingkatannya?" Ayah Si Biru yang baik, saya ingin menjelaskan begini, bahwa di dalam peraturan kita, baik peraturan yang baru, yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 terkait dengan penerapan kaidah pertambangan yang baik, dan juga Kepmen 1827 tahun 2018 tentang pedoman penerapan atau implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Baik peraturan yang lama yang sudah digantikan oleh dua peraturan tersebut misalnya, yaitu Kepmen 555 tahun 95, bahwa di semua peraturan kita tidak mengenal istilah JSA, SOP, ataupun IK. Yang ada adalah tata cara kerja aman. Akan tetapi mungkin ada pertanyaan, tapi di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, khususnya di lampiran 2 tentang audit SMKP, banyak kita temukan kata prosedur. Nah, kata-kata prosedur yang ada di lampiran 2 Kepdirjen 185 sebenarnya lebih mengacu kepada tata cara kerja aman tadi, Pak Ayah Si Biru. Ya, jadi yang ada hanya tata cara kerja aman. Nah, kemudian perusahaan menerjemahkan tata cara kerja aman ini menjadi salah satunya adalah JSA, SOP, ataupun IK. Jadi kalau kita membahas tentang atau berdasarkan tentang peraturan, yang ada hanya tata cara kerja aman. Artinya dengan mengikuti tata cara kerja aman tersebut, maka bisa dipastikan pekerjaan bisa dapat diselesaikan dengan aman, tanpa kecelakaan. Nah, bagaimana supaya terjadi begitu? Maka kita harus mengidentifikasi semua bahaya yang bisa timbul pada saat melakukan pekerjaan itu dan mengendalikan bahaya tersebut. Nah, dan semua itu ada di dalam JSA. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah tata cara kerja aman yang disebutkan di dalam peraturan itu menuntut sebuah format yang seperti apa misalnya? Nah, sekali lagi Ayah Si Biru, bahwa yang ditetapkan hanya tata cara kerja aman. Bagaimana isinya itu diserahkan kepada Kepala Teknik Tambang. Akan tetapi tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa bagaimana supaya aman, tentu semua bahaya atau risiko harus kita kendalikan. Sebelum kita kendalikan, maka tentu kita harus berhasil mengidentifikasi dulu. Nah, supaya kita berhasil mengidentifikasi, maka segala bagaimana langkah-langkah melakukan pekerjaan tersebut harus kita uraikan dulu. Nah, itulah JSA. Oke, nah terus apa bedanya JSA dengan SOP? Ya, nah bedanya JSA dengan SOP adalah pada saat sebuah pekerjaan, ya, sebuah pekerjaan menjadi rutin. Ingat, pada awalnya sebuah pekerjaan itu adalah pekerjaan baru buat kita. Maka kita harus analisis bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu dengan aman. Analisis itu kita tuangkan dalam format JSA. Nah, suatu saat pekerjaan baru itu menjadi pekerjaan rutin, maka diubahlah menjadi SOP. Bukan ditingkatkan. Saya nggak bilang ini tidak ada strata antara yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, karena semuanya itu dalam konteks tata cara kerja aman. Maka diubah menjadi SOP. Nah, isinya SOP apa? Hanya uraian langkah, Ayah Si Biru. Hanya uraian langkah. Tidak ada di sana bahaya yang bisa timbul dan bagaimana mengendalikannya. Nah, maka menjadi pertanyaan, kalau begitu mana yang lebih bagus, JSA atau SOP? Kalau kita lihat isinya, maka tidak ada keraguan. Yang lebih bagus adalah JSA, karena di sana ada uraian langkah, bahaya setiap langkah, dan bagaimana mengendalikan. Nah, kan tetapi menjadi pertanyaan, kalau lebih bagus JSA daripada SOP, kenapa harus diubah JSA tadi menjadi SOP? Nah, Ayah Si Biru yang baik, kalau kita lihat di lapangan, Pak, ini JSA ini jarang sekali dibaca oleh anak buah. Coba Anda tes misalnya, panggil anak buah, ya, baik yang senior maupun yang junior. Coba jelaskan, coba tanyakan atau minta mereka menjelaskan sebuah JSA. Ya, misalnya bagaimana mengganti roda trailer misalnya.
Coba minta mereka jelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka, dan Anda bandingkan dengan dokumen JSA yang Anda punya. Kalau mirip atau misalnya tingkat kesamaannya 70% saja, itu sudah hebat. Kenapa begitu? Karena JSA jarang dibaca. Kenapa jarang dibaca? Salah satu penyebabnya adalah karena memang tidak menarik untuk dibaca. Tidak menarik untuk dibaca. Ya, sudah bentuknya tabel-tabel, kalimat semua, nggak ada gambarnya. Tidak menarik untuk dibaca. Maka diubah pada suatu saat pekerjaan tersebut menjadi rutin, ya, menjadi rutin, maka perlu diubah menjadi SOP yang isinya hanya uraian langkah. Apa gunanya kalau yang lebih bagus tadi JSA? Karena JSA itu panjang-panjang, jarang dibaca, maka diubahlah menjadi bentuk lebih simpel, menjadi bentuk yang lebih sederhana, lebih singkat. Tujuannya apa? Paling tidak hanya mengingatkan saja, karena sudah rutin dilakukan pekerjaan tersebut. Artinya sudah rutin, sebenarnya anak buah kita itu sudah paham bagaimana melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan JSA tadi. Hanya saja perlu diingatkan. Kenapa perlu diingatkan? Seorang pengawas yang sudah memegang sertifikat pengawas operasional saja, apakah itu PUP, POMPU, itu saja perlu di-refresh, Pak. Juru ledak perlu di-refresh. Maka anak buah kita perlu selalu kita refresh terkait dengan JSA. Melalui apa? SOP tadi yang isinya hanya uraian langkah. Nah, jadi begitu Pak Ayah Sibiro. Nah, bagaimana dengan IKA? Bagaimana dengan IKA? Sekali lagi di peraturan kita tidak akan menemukan apa itu IKA. Lagi-lagi yang ada hanya tata cara kerja aman. Nah, IKA ini ada di beberapa perusahaan. Ada satu perusahaan misalnya yang membuat IKA isinya sama persis dengan JSA. Sama persis dengan JSA, yaitu ada 3 bagian utama. Uraian langkah, kemudian bahaya yang bisa timbul untuk setiap uraian langkah, dan yang ketiga, pengendalian untuk setiap bahaya. Di dalam IKA juga begitu. Nah, terus apa bedanya? Mereka bedakanlah kalau IKA itu untuk bahaya-bahaya dengan nilai risiko menengah ke bawah. Kemudian JSA itu bahaya pekerjaan dengan bahaya-bahaya dengan nilai risiko menengah ke atas. Akan tetapi isinya sama. Ya, makanya untuk perusahaan seperti ini saya malah bertanya, kenapa harus dibedakan kalau isinya sama? Malah bikin bingung pekerja. Jadi butuh IKA, JSA atau SOP. Ya. Nah, ada lagi perusahaan beda lagi. Dia membuat IKA, misalnya kita punya pekerjaan misalnya mengganti roda dump truck, maka dia buatkanlah JSA untuk mengganti roda dump truck. Pada saat mengganti roda dump truck, pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dibagi lagi menjadi skala yang lebih kecil. Misalnya 1, melepas roda. Nah, bagaimana prosedur atau bagaimana langkah-langkah melepas roda? Dia tuangkanlah itu di dalam IKA. Bagaimana memasang roda yang baru? Dia tuangkanlah itu di dalam IKA. Jadi IKA itu pun macam-macam persepsi perusahaan, Pak Ayah Sibiro. Tapi yang jelas sesuai dengan peraturan, hanya menetapkan setiap pekerjaan harus ada tata cara kerja amannya. Dengan tujuan bahwa setiap pekerjaan harus bisa diselesaikan dengan aman. Jadi begitu Pak Ayah Sibiro. Jadi menurut saya supaya tidak bingung, supaya tidak membingungkan nanti anak buah, ya sudah cukup 2 saja, JSA dan SOP. Semua pekerjaan diawali dengan JSA. Nah, suatu saat sebuah pekerjaan menjadi rutinitas, maka bisa ditingkatkan menjadi SOP. Dan suatu ketika misalnya terjadi perubahan metode kerja atau terjadi perubahan alat misalnya terjadi perubahan alat. Kalau dulu kita melepas baut roda, itu kita pasang kunci roda, kita pasang bar, kita naik di atas, goyang-goyang, ngek-ngek, maka longgarlah baut roda itu. Sekarang sudah pakai impact, terjadi perubahan alat. Terjadi perubahan alat bisa saja menyebabkan terjadi perubahan bahaya yang bisa timbul. Ya, maka perlu kita review.
Apabila itu sudah menjadi pekerjaan rutin dan mengganti roda dump truck itu adalah pekerjaan rutin, bisa kita naikkan menjadi SOP. Dan karena terjadi perubahan alat, kita perlu mereview SOP. Akan tetapi, tolong diingat Pak Ayah si Biru, karena SOP tadi asalnya dari JSA, maka sebelum kita merevisi SOP, kita harus review dulu JSA-nya. Kalau terjadi perubahan alat, kita harus revisi dulu JSA-nya, baru revisi SOP. Jadi semua dasarnya selalu dari analisis keselamatan. Dengan kata lain, semua dasarnya selalu berasal dari JSA. Maka sangat aneh kalau ada SOP tanpa JSA. Kapan dia menganalisis keselamatannya? Ya. Jadi begitu Pak Ayah si Biru. Jadi saya pikir daripada banyak-banyak bikin bingung. Belum lagi kita mengelolanya jadi banyak sekali. Ada SOP, ada JSA, ada IKA. Mereviewnya kita harus mereview banyak. Cukup dua saja. Akan tetapi supaya menarik untuk dibaca, JSA itu misalnya pakai bahasa yang ringkas, padat, jelas. Dan itu kita sudah bahas di video-video pembuatan JSA. Bisa dilihat di sana. Bila perlu tambahkan gambar untuk setiap uraian langkah atau untuk setiap langkah, untuk memudahkan mereka memahami. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan, maka anak buah kita harus memahami JSA. Bagaimana cara gampang supaya anak buah bisa memahami JSA? Maka gunakanlah bahasa yang paling gampang dimengerti oleh anak buah. Entah itu misalnya bisa kita lihat dari jenis bahasanya. Kalau anak buah Anda lebih gampang mengerti bahasa daerah, maka buatlah JSA dalam bahasa daerah. Kalau anak buah Anda lebih gampang memahami kata-kata seperti bahasa di pasaran, maka gunakanlah kata-kata di pasaran. Tidak harus mengikuti ejaan yang disempurnakan. Ya, apa gunanya mengikuti ejaan yang disempurnakan? Formatnya sempurna, tulisannya bagus, bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi tidak dimengerti atau sulit dimengerti oleh anak buah. Jadi seperti itu Pak Ayah si Biru. Ya, sekali lagi supaya nggak bingung, cukup dua saja. JSA dan SOP, ya, dan lebih gampang mengelolanya, lebih gampang dimengerti. Saya pikir begitu Pak Ayah si Biru. Kalau masih ada pertanyaan terkait dengan JSA, SOP atau IKA, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, dan sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Nah, dukungan Anda sangat berarti buat kami untuk menjadi bahan bakar, ya, bahan bakar semangat tambang dunia kita untuk terus sharing terkait dengan implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Baik sahabat dunia tambang kita, terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi.